wa ta'ala. Kalimat alhamdulillah kedengarannya singkat, tapi ternyata memiliki makna yang sangat dalam. Saya ulangi, kalimat alhamdulillah kedengarannya singkat, tapi ternyata memiliki makna yang sangat dalam. Di antaranya, yang pertama, kalimat alhamdulillah dikenal dengan istilah kalimatus syukri, kalimat yang diucapkan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendengar kalimat alhamdulillah kedengarannya singkat, digunakan untuk mensyukuri nikmat Allah yang menurut Al-Quran la tuhsuha, kita tidak mampu menghitungnya. Begitu banyak nikmat Allah. Saya ulangi, pemberian Allah begitu banyak, sementara yang ditunggu adalah kalimat alhamdulillah. Saya ulangi sekali lagi untuk perjelas, pemberian dari Allah begitu banyak, tetapi ternyata yang ditunggu oleh Allah hanya kalimat alhamdulillah. Beda dengan kita, mungkin pemberiannya sedikit, tapi yang terkadang kita tunggu terlalu banyak. Cedek Pak Berena, tapi mega nataje. Sementara Allah nikmatnya begitu banyak, tapi ternyata yang ditunggu adalah kalimat alhamdulillah. Pertanyaan, apa kira-kira hikmahnya? Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kalimat syukur kepada kita dengan kalimat yang sangat singkat, yaitu kalimat alhamdulillah? Ulama menjawab, itu memberi isyarat bahwa bila kita ingin memuji orang lain, jangan berlebihan dalam memujinya, sebab Allah sendiri begitu banyak pemberiannya, tapi yang ditunggu hanya kalimat alhamdulillah. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, kalimat alhamdulillah juga dikenal dengan nama kalimatul i'tiraf, kalimat pengakuan dari seorang hamba bahwa segala apa yang kita miliki semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, dengan mengucapkan alhamdulillah berarti kita mengakui bahwa segala apa yang ada pada diri kita semua adalah pemberian dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan adanya pengakuan itu, maka itu bisa menjadi jalan keberkahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Hadirin yang dimuliakan Allah, ada seorang ulama tafsir yang bernama Syekh Mutawalli Asy'arawi rahimahullah. Beliau pernah berkata, innallaha qad ya'tika bin ni'mah wa la ya'tika bil barakah. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, innallaha qad ya'tika bin ni'mah wa la ya'tika bil barakah. Sesungguhnya Allah terkadang memberikan nikmat kepadamu, tapi tidak memberikan berkah kepadamu. Saya ulangi, Syekh Asy'arawi berkata, sesungguhnya Allah terkadang memberikan nikmat kepadamu, tapi tidak memberikan berkah kepadamu. Pertanyaan, kenapa bisa? Beliau menjawab, li'annaka akhastan ni'mah wa taraktal mun'imah, karena engkau hanya menerima nikmatnya tapi lupa berterima kasih kepada Tuhan yang memberi nikmat. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, dengan mengucapkan alhamdulillah sebenarnya itu adalah komitmen bahwa segala apa yang kita miliki itu adalah milik Allah, dan dengan pengakuan itu akan menjadi jalan nikmat ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, ada yang berkata, kalau kita ingin hidup tenang di dunia ini, maka yakinilah kita tidak memiliki apa-apa. Saya ulangi, kalau kita ingin tenang di dunia ini, maka yakinilah bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Sampai-sampai ada yang berkata, bila kita ingin hidup tenang dan bahagia, maka milikilah filosofinya tukang parkir.
Engka maka dana rekoelo ki masenang tapi sipa na tukang parkir Bagaimana tukang parkir? Banyak mobilnya, tidak sombong. Sedikit mobilnya diambil orang, juga tidak marah. Saya ulangi, tukang parkir banyak mobilnya, tidak sombong. Mobilnya diambil orang, juga tidak marah. Pertanyaan, mengapa tukang parkir tidak sombong dan tidak marah? Karena tukang parkir meyakini mobil itu bukan miliknya. Apa tanemetoanunna? Tetapi dia merasa mobil itu adalah titipannya orang lain. Apa artinya? Kalau kita merasa bahwa segala apa yang ada di sekitar kita itu bukan milik kita, tapi semua adalah titipan Allah, sebenarnya itu adalah awal kita menemukan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Itulah makna kalimat Alhamdulillah. Sampai-sampai ada sebuah ungkapan Arab yang mengatakan, laisa minal mushkilah an takuna as-safinatu 'alal ma'i, walakinna minal mushkilah ay yakuna al-ma'u 'alas safinah. Bukanlah persoalan kalau perahu ada di atas air, tetapi yang menjadi persoalan kalau air sudah naik di atas perahu. Laisa minal mushkilah ay yakunal mu'minu fid dunya, walakinna minal mushkilah ay yakuna dunya fi qalbil mu'min. Bukanlah persoalan kalau orang beriman hidup di dalam dunia, tetapi yang menjadi persoalan kalau dunia sudah hidup dalam hatinya orang beriman. Sekali lagi, inilah makna kalimat Alhamdulillah. Sampai-sampai hadirin yang dimuliakan Allah, ada seorang ulama sufi dari Mesir yang bernama Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau di dalam salah satu doanya berkata, Allahumma ja'alid dunya fi yadayya wa la taj'alid dunya fi qalbi. Kata beliau, Allahumma ja'alid dunya fi yadayya wa la taj'alid dunya fi qalbi. Ya Allah, letakkan dunia dalam genggamanku dan jangan pernah masukkan dunia dalam hatiku. Kenapa demikian? Karena kalau dunia dalam genggaman, kita yang akan mengatur dunia. Tapi kapan dunia sudah masuk ke dalam hati, maka bisa jadi akan menimbulkan sakit hati, lama-lama akan mati, dibawa pohon jati, dimakan alati. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, inilah pentingnya kita memaknai kalimat Alhamdulillah. Bahkan kalimat Alhamdulillah ternyata bukan hanya kalimat yang penuh dengan kemuliaan, tapi juga kalimat Alhamdulillah penuh dengan keindahan dan keunikan. Di mana contohnya? Seorang ulama asli Indonesia, lahir di Indonesia, tapi menjadi ulama besar di tanah Mekah, dan konon kabarnya menjadi salah seorang imam besar di Masjidil Haram di masanya. Beliau adalah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Itulah sebabnya beliau digelari Al-Jawi karena berasal dari Jawa. Beliau digelari Al-Bantani karena berasal dari Banten. Andai kata Syekh Nawawi dari Parape, mungkin namanya Syekh Nawawi Al-Parapi. Beliau menyebutkan di dalam salah satu kitabnya yang berjudul Nurul Zalam Syarhu Aqidatil Awam. Di sana beliau menjelaskan keunikan kalimat Alhamdulillah. Beliau berkata, inna ahrufal hamdi khamsatun. Jumlah hurufnya kalimat alhamdu ada 5. Saya ulangi, jumlah hurufnya kalimat alhamdu ada 5. Yang pertama alif, yang kedua lam, yang ketiga ha, yang kelima mim, yang keempat mim, dan yang kelima adalah dal. Maka de ogie alefu,
lama, hakele, mi, dalem. Mohon maaf, yang ceramah sekarang asli Bugis. Jadi narekuelo imat ceramah ogi liwat lengona. Mohon maaf, dulu ketika kami masih belajar mengaji, cara mengajinya metode Baghdadiyah, istilah Bugis makalepu, manyameto sedingin kalinga ya roh. Nekia anak-anak sekarang sepertinya sudah mulai tidak tahu apa istilah makalepu. Alepu riasekna alepu riawana i, alepu da pernah i u, bariasekna bariawana bi, bada pernah bu bi bu, jimponanuya sekna jana dalale pana da janda. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kepada huruf alhamdu. Alhamdu ada 5 hurufnya, alifu, lam, ha, mim, dal. Bacanya alhamdu. Kemudian Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani menjelaskan, wa kadibtu di abihi fil Qur'ani khamsu suwarin. Ternyata di dalam Al-Quran ada 5 surah yang diawali dengan kalimat alhamdu, wa qad ikhtutima bihi khamsu suwarin, dan ada 5 surah yang diakhiri dengan kalimat alhamdu. Saya ulangi, alhamdu ada 5 hurufnya di dalam Al-Quran, ada 5 surah diawali dengan alhamdu, dan ada 5 surah diakhiri dengan kalimat alhamdu. Pertanyaan, surah apa itu? Yang pertama, 5 surah yang diawali dengan alhamdu. Yang pertama, suratul Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, surah Al-An'am, ayat pertamanya, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda, alhamdulillah. Yang ketiga, suratul Kahfi, diawali dengan ayat alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabah, alhamdulillah. Yang keempat, surah Fatih, surah Sabah, diawali dengan ayat alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan yang terakhir, surah yang kelima, diawali dengan kalimat alhamdu, adalah surah Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. 5 surah diawali dengan kalimat alhamdu. Kemudian selanjutnya ada 5 surah juga diakhiri dengan kalimat alhamdu. Yang pertama, surah Al-Isra, surahnya Subhana, ditutup dengan ayat terakhir, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada, wa qulil hamdulillah. Yang kedua, surah An-Naml, ditutup dengan ayat wa qulil hamdulillahi sayurikum ayati. Yang ketiga, surah As-Saffat, ditutup dengan ayat wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat, surah Az-Zumar, ditutup dengan ayat waqilal hamdulillahi rabbil alamin. Dan yang terakhir, yang kelima, surah Al-Jathiyah, 2 ayat terakhirnya, saya ulangi, 2 ayat terakhirnya mengatakan falillahil hamdu. Saya ulangi, falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Alhamdu 5 hurufnya, 5 surah diawali dengan alhamdu, dan 5 surah diakhiri dengan alhamdu. Pertanyaan, apakah ini kebetulan? Jawabannya, di dalam Al-Quran tidak ada istilah kebetulan, tetapi yang ada adalah istilah kebenaran. Bahkan lebih unik lagi hadirin yang dimuliakan Allah, seorang ulama sufi yang bernama Al-Imam Ahmad Al-Malawi rahimahullah, beliau berkata, alhamdulillahi thamaniyatu ahruf. Kalimat alhamdulillah ada 8 hurufnya. Alhamdulillah, lillahi 3, jumlahnya 8. Lalu beliau mengatakan wa abwabul jannati samaniyah, sementara pintu surga
juga ada 8. Faman qalaha an sifai qalbin, siapa yang senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah dari hatinya yang paling dalam, dari hatinya yang paling suci, istahaqqa samaniyata abwabil jannah, maka dia berhak mendapatkan 8 pintu surga. Betapa mulianya kalimat alhamdulillah. Karenanya hari ini adalah momen terbaik kita memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kehadiran kita di tempat ini tiada lain kecuali ingin memperingati nikmat yang paling besar yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Saya ulangi, momen kehadiran kita hari ini tiada lain kecuali kita ingin memperingati nikmat yang paling besar yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Yang mana itu adalah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bebakulingi dua tu sabakna nama galak tawe matollah. Satu, bisa jadi dek nai sengi dasarna nasabak makurangi bacana. Yang kedua, bisa jadi mega mua bacana tapi madodongi pahanna gangkanna mega baca-bacana. Nama kede ogie lebih itu makurak bacai daripada mega baca-baca. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nekia, kami pernah menyampaikan ceramah maulid di salah satu daerah. Ternyata waktu itu hadir salah seorang jamaah yang sepertinya ia pemikirannya seakan-akan agak condong kepada penolakan peringatan maulid. Gangkana Nabi Bici kama keda oke lah Pak Ustaz, kita peringati kelahirannya Nabi Muhammad. Tapi pertanyaan, mengapa ada telur? Mengapa ada soko? Mengapa ada ini dan itu? Ubali ni makeda itu kental tradisi dan budaya. Tetapi mohon maaf, pertanyaan selanjutnya, apakah terlarang menghadirkan telur? Apakah terlarang menghadirkan soko dan sebagainya? Nareko engka dan lele makeda tidak boleh? Oke, tidak boleh. Tetapi sepertinya sepanjang pembacaan kami ada dalil yang kami temukan yang menunjukkan dianjurkan dan sebaiknya kita membuat makanan ketika memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Bapak kulingi makada urun tu toyah ya kita na, urun tu toyah kita na, nasuro ki mebu andre kandre, nareko i peringati wi aja jingan na nabita, nareko engka makada de gaga dasarna, makurak baca itu. Pertanyaan, di mana dasarnya? Di mana dasarnya? Salah satu di antaranya adalah ungkapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan itu diabadikan oleh Syekh Muhammad Nawawi di dalam kitabnya Mirqatus Su'ud ila Iktisa'il Burud. Lisanna yaro kitae najelaskan kandungan nambara zanji. Maka dari panguluta Abu Bakar As-Siddiq, man anfaqa dirhaman fi maulidin nabi kana rafiqi fil jannah. Saya ulangi, Abu Bakar As-Siddiq berkata, man anfaqa dirhaman fi maulidin nabi kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang membelanjakan hartanya dirhaman sekalipun hanya 1 dirham fi maulidin nabi, karena dia peringati kelahiran Nabi Muhammad, kata Abu Bakar, kana rafiqi fil jannah, maka dia akan bersamaku di dalam surganya Allah. Berarti kumamolu ki paiman tata romui malopolopo panteta, apalagi tawana paceramai, apalagi nareko pacerama pole mangkoso. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kegembiraan kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Tapi mohon maaf, telur, ember, soko itu baru simbol kegembiraan. Tania payoromatu ka arioren mengetah. Pakulingi, ini hanya simbol kegembiraan, tapi bukan aslinya kegembiraan. Kenapa demikian? Karena ada ungkapan Arab yang mengatakan,
tanda-tandanya orang yang mencintai kita melakukan ini semua tiada lain karena cinta kepada Nabi. Saya ulangi, kita lakukan ini semua tiada lain karena cinta kepada Nabi. Dan ekspresi kegembiraan, ekspresi cinta boleh pakai bunga, ekspresi cinta boleh pakai cincin, ekspresi cinta boleh dengan mentraktir makan bakso, ekspresi cinta boleh dengan membelikan pulsa 5.000 rupiah. Tetapi mohon maaf, itu baru simbol cinta. Tapi cinta yang sebenarnya, kata orang Arab, alamatul hubbi ittiba'ul mahbub, tandanya cinta adalah mengikuti orang yang dicintai. Saya ulangi, alamatul hubbi ittiba'ul mahbub, tandanya cinta adalah mengikuti orang yang dicintai. Sehingga dengan kata lain, kalau memang kita cinta kepada Nabi, tidak cukup dengan telur, tidak cukup dengan ember, tidak cukup dengan batang pisang, tetapi cinta kepada Nabi dibuktikan dengan ittiba'ur Rasul, kesiapan kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangga-tangga jatuh 25 menit. Hadirin yang dimuliakan Allah, berbicara tentang Nabi Muhammad migala deuk dingi rampe. Saya ulangi, berbicara tentang Nabi Muhammad terlalu banyak yang bisa disampaikan. Tetapi pada kesempatan kali ini cukup satu ayat yang kita jadikan renungan sebagai hikmah peringatan maulidnya Nabi. Tega yaro, ayat yang terdapat dalam surah Al-Insyirah, biasa juga dikenal dengan nama surah Asy-Syarh, biasa juga disebut dengan nama surah Alam Nashrah. Kepakulingi Al-Insyirah nasabah Alam Nashrah, Asy-Syarh nasabah Nashrah. Surah Alam Nashrah ia metona asenang. Tapi sebelum lanjut, nasabah tapak jumpa paling ngeraku mohon maaf. Ada satu surah di dalam Al-Quran yang kita kenal dengan nama surah Al-Ikhlas. Aga ya Rob? Kul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Tetapi surah Al-Ikhlas ada keunikannya. Di mana letak keunikannya? Surah Al-Ikhlas diberi nama dengan nama Al-Ikhlas, tapi ternyata di dalam Qul Huwa tidak ada kata-kata ikhlas. Berbeda dengan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, na tepu memang alena. Surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Surah An-Nasr, idza jaa nasrullah. Surah Al-Insyirah, Alam Nashrah, na tepu mana ngalena. Tapi begitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata-kata ikhlas, tapi mengapa disebut dengan nama surah Al-Ikhlas? Ternyata ada seorang ulama tafsir yang bernama Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi, ia kitab tafsirena biasa dipakasengi tafsir Ar-Razi. Ketika beliau menjelaskan Qul huwallahu ahad, beliau memberi penjelasan bahwa Qul huwallahu ahad diberi nama surah Al-Ikhlas, tetapi di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Setidaknya ada dua pesannya. Tiga yaro. Yang pertama, Qul huwa disebut dengan nama surah Al-Ikhlas sekalipun di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas, karena di dalam Qul huwa tidak ada yang dibicarakan kecuali Allah semata. Saya ulangi, di dalam Qul huwa tidak ada yang dibicarakan kecuali Allah semata, sehingga itu memberi isyarat yang disebut dengan keikhlasan semata-mata karena Allah. Yang kedua, disebut dengan nama surah Al-Ikhlas, tapi di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas, karena itu memberi isyarat bahwa keikhlasan tidak perlu diucapkan, keikhlasan tidak perlu diungkapkan, tapi keikhlasan hanya butuh dibuktikan.
Sampai-sampai ada seorang ulama sufi yang berkata, "Mangqala fi ikhlasihil ikhlas, faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas." Siapa yang mengatakan dirinya sudah ikhlas, sebenarnya keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan. Nigi gitu masing yalena ikhlas, elok mupi itu ikhlas. Kenapa demikian? Karena ikhlas tidak perlu diucapkan, tapi keikhlasan hanya perlu dibuktikan. Pada tutu bahasa anak muda, cowok cewek, pada jeka dampak pada tutu bahasa anak muda, cowok cewek, tidak cukup dengan kata-kata, tapi butuh pembuktian. Buktinya mana? Maka dewerek kadana anak muda, sejago apapun seorang lelaki dalam mengutarakan kata cinta, toh pada akhirnya dia akan dikalahkan oleh lelaki yang berani datang melamar. Agak bertuhan, tidak cukup dengan kata-kata, tapi membutuhkan pembuktian. Karenanya disinilah surah Al-Ikhlas. Reweki mitai surah Alam Nashrah, satu ayat yang berbicara tentang Nabi Muhammad, yaitu ayat wa rafa'na laka dzikrak. Kata Allah, wa rafa'na laka dzikrak, kami telah tinggikan namamu. Pura kipatarak ka irampe-rampemu, wa rafa'na laka dzikrak, kami telah tinggikan namamu. Pertanyaan, bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala meninggikan namanya Nabi Muhammad? Ada salah seorang ulama tafsir sekaligus seorang ulama kalam yang populer dengan nama Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya kita tafsirena riaseng tafsir Al-Maturidiyah. Beliau menyampaikan di dalam kitabnya ketika menjelaskan wa rafa'na laka dzikrak, bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggikan namanya Nabi Muhammad setidaknya dengan 3 cara. Setidaknya dengan 3 cara. Yang mana dengan ketiga cara itu? Yang pertama, ipatarak ka irampe-rampe nanabitan, Allah meninggikan sebutannya Nabi, Allah meninggikan namanya Nabi, karena Allah telah menyampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang disebutkan di dalam hadis qudsi, maka defong Allah Ta'ala, kullama zukirta ma'i. Upakulingi, maka defong Allah Ta'ala, kullama zukirta ma'i, setiap kali namaku disebut, maka pasti namamu juga ikut disebut. Setiap kali namaku disebut, maka pasti namamu juga ikut disebut. Sehingga itu memberi isyarat tempat ding itu mas sarang Allah si bawa Muhammad. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, engkau opati imondrinna Muhammadur Rasulullah. Kenapa demikian? Kullama zukirta ma'i, setiap kali namaku disebut, maka pasti namamu juga ikut disebut. Yang kedua, Allah meninggikan namanya Nabi Muhammad dengan cara di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, setiap kali Allah memanggil Nabi Muhammad, setiap kali Allah memanggil Nabi Muhammad, tidak pernah Allah memanggil Nabi dengan menyebut namanya. Tetapi ketika Allah memanggil Nabi Muhammad, yang disebut adalah jabatannya. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan ya Muhammadu, wahai Muhammad. Tidak ada ayat yang memanggil Nabi dengan menyebut namanya ya Muhammadu. Tetapi yang ada, Nabi dipanggil dengan jabatannya ya ayyuhan nabi, atau ya ayyuhar rasul, wahai nabinya Allah atau wahai rasulnya Allah. Sebagai contoh, ya ayyuhan nabi balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai nabinya Allah, sampaikan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Ya ayyuhan nabi, nabi dipanggil dengan disebut jabatannya. Berbeda ketika Allah memanggil nabi-nabi yang lain. Ketika Allah memanggil nabi-nabi yang lain, ma biasa muatu irampe asenah. Sebagai contoh Nabi Adam,
dipanggil oleh Allah dengan disebut namanya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kata Allah, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah engkau bersama dengan istrimu di dalam surga. Dipanggil Nabi Adam, disebut namanya. Nabi Nuh, ya Nuh. Nabi Musa, ya Musa. Semua disebut namanya. Tapi begitu Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil dengan menyebut namanya, tapi yang disebut adalah jabatannya. Pertanyaan, apa hikmahnya Allah memanggil Nabi dengan jabatannya? Karena itu memberi isyarat, kalau ada orang dipanggil dengan disebut jabatannya, itu pertanda dia adalah orang yang mulia. Saya ulangi, kalau ada orang dipanggil dengan jabatannya, maka itu pertanda dia adalah orang yang mulia. Sebagai contoh, alena dendre guru pimpinan pondok ketika menyampaikan sambutan di tempat ini, menghormati satu persatu para pejabat yang hadir, tapi tidak satupun yang disebut namanya. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, jabatannya disebut, bukan namanya, karena Pak Wakil Bupati adalah orang yang mulia. Yang terhormat para kepala dinas yang sempat hadir, jabatannya disebut, bukan namanya, karena kepala dinas adalah orang yang mulia. Yang terhormat Bapak Camat Campalagiang, jabatannya disebut, bukan namanya, karena Pak Camat adalah orang yang mulia. Tetapi begitu hikmah maulid, makadai protokol Al Ustaz Muhammad Agus asenana rampung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir hadirin yang dimuliakan Allah, Allah memuliakan Nabi Muhammad. Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan cara Allah menyampaikan kepada seluruh alam raya bahwa Nabi Muhammad mulia bukan karena jabatannya. Nabi Muhammad mulia bukan karena pangkatnya. Nabi Muhammad mulia bukan karena hartanya. Tapi Allah